Ya, matur nuwun informasine, Yang. Ya wis tak aja Pak ya, nyong piarep bagianan. Siap yang, hati-hati yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nyari buktinya bagaimana? Sedangkan kita menjelaskan aja alot kemarin loh. Saya nggak ada bukti sih, otentik sih, sing jelas ya. Jadi sekarang kalau pikiran saya sih Ponidin sebenarnya. Maksudnya biar Ponidin ngaku benar-benar itu bahwasanya obat itu buat itu loh nyembuhin penyakitnya. Tapi kan mana mungkin percaya juga yang ada Ponidin ikut diseret nantinya. Apa kita ke tempat Panglima lagi ya? Panglima siapa? Panglima Salon. Dia pasti Meminta udah lagi bukti, itu lah ngurusin Tapi daripada Mas kita duduk di sini, Mbak. Ya, mencoba negosiasi ya gitu. Iya, maksudnya dengan apa? Nanti ketika kita sampai di sana langsung undang Ponidin. Ya usaha mbok ada iya. gitu loh Ikhtiar. maksudnya daripada sih jangan satu-satunya Ponidin sih, cuma Mas Iya mau percaya begitu saja sama Ponidin, yang ada kan takutnya Ponidin malah ikut dibawa ke sana loh. posisi Sebenarnya di situ, nangel, Bang. posisi nangel. Ngambil pihaknya Arjo Cing nggak mungkin yo. Maksudnya suruh Kamu. bilang ini bukan teman saya gitu loh. Yang ada pihak harus ini iya itu, teman saya kayak gitu malah kita babak belur semuanya. Ya iyalah, bergerak iyalah. Mana Pak Ila? Tantane dimbang bikin Mbak. Kumpul lagi gini kayak. Ini apa Pak? Sidik. Bang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya cerita yang sesungguhnya itu seperti apa? Kenapa permasalahan ini menjadi semakin rumit? Saya ingin mendengarkan secara langsung, secara gamblang dan secara jelas cerita yang sebenarnya. Cerita yang sesungguhnya seperti ini, Pate, mohon maaf sebelumnya. Karena ketika kita berjalan menuju ke Pesucian Hulu Glaga, kita merasa ditipu lalu kita keluar dan diselamatkan oleh Eyang Macan. Kita ada berpikiran bahwasanya Nyai Lantung ini ataupun yang memiliki istana Lantung itu bisa kita ajak kerjasama. Tetapi sesampainya di sana, singkat cerita, Nyai Lantung ini ternyata lagi dalam kondisi sakit parah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kami sempat bertemu dengan Panglima dan anaknya. Dan Mereka mengizinkan kita untuk melihat secara langsung kondisi dari Nyai Lantung. betul, Lalu kenapa mereka malah menuduh kita yang membunuhnya? ini sebuah kecelakaan, Pati. tidak sengajaan nih, Mbak. Iya benar Pak Ting. Soalnya kami pun hanya berniat untuk berusaha menyelamatkan, akan tetapi setelah Ponidin memberikan obat itu selang beberapa menit detik malah saja. detik langsung hilang nyawanya. Apa kemungkinan Tabib Ponidin salah memberikan obat itu? Saya rasa tidak, karena sebelumnya Tabib Ponidin datang itu memeriksa terlebih dahulu. Sebenarnya Nyai Lantung ini kena apa? Apakah memang penyakit tua ataupun penyakit lain? Setelah diperiksa lumayan lama sama Tabib Ponidin membuka tas obatnya dan lalu mengambil obat untuk penyakit tersebut. Tetapi sebelumnya memang ada perjanjian seperti ini, Pati. Bahwasanya obat ini tidak tentu untuk menyembuhkan penyakitnya Nyai Lantung kepada anaknya. Sudah memberikan juga resiko-resiko yang akan terjadi apabila meminum obat tersebut. Tetapi Apakah bisa kau memanggilkan Tabib Ponidin ke sini? Saya ingin mendengarkan jawaban secara langsung dari Tabib Ponidin. bisa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Tabib Ponidin. Sel, Mbak. Sel. Yo. Allah Akbar. Assalamualaikum Pak Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tabib Ponidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ponidin, mungkin mereka semua mengundangmu. Itu mengganggu waktu kerja dirimu. Ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada dirimu.
apakah benar pada saat kejadian di mana Nyi Lantung itu meninggal kau berada di tempat dan kau yang mengobatinya? Iya, Pati. Saya ingin mendengarkan cerita secara langsung dari dirimu. Bagaimana cerita sesungguhnya? Apakah kau di situ salah memasukkan obat untuk menyembuhkan Nyi Lantung ataupun bagaimana? Begini, Pati. Memang saya yang mengobati. Ketika saya dipanggil oleh Ganang, itu saya melihat kondisinya memang sudah parah. Bahkan di situ saya sudah memeriksa. Memang kemungkinan sembuh itu memang sedikit sekali. Saya pun berusaha karena saya itu selalu ditekan sama anaknya. Saya selalu mengobati. Di situ pun saya berpikir pusing saya. Tapi mau bagaimanapun, saya ini seorang tabib. Yang mau tidak mau, jika saya menolak, itu sama saja saya tidak berguna seperti itu. Akhirnya saya memberikan obat. Itu asli obat mujarab yang sering dipakai untuk makhluk yang mengalami sakit seperti itu. Tapi memang sakit itu pembekuan darah di otak. Saya mengecek seluruh badannya. Itu sudah dingin semuanya. Naik ke tangan. Sama. Terus sampai tenggorokan. Nah, di sini pun. Itu tinggal sedikit lagi. Akhirnya saya memberikan obat. Sebelum saya memberikan, kau menjadi saksi kan? Benar. Dia menjadi saksi. Saya memberikan obat. Itu pun sudah ngomong. Ini kemungkinan sembuh kecil. Tapi anaknya sudah meninggal. Lagi pula begini. Menurut syariat Islam, tanda-tanda kematian pun sudah ada. Jangan ngomong begini. Dari anggota tubuhnya, jika sudah tidak bergerak, itu hanya saraf yang ada di mata. Itu pun berfungsinya cuma sedikit. Kalau menurut syariat Islam pun, itu tanda-tanda kematian sudah ada. Lagi pula, jika saya tidak memberikan obat, mungkin sejam atau 2 jam bahkan sehari pun mungkin akan kejadian seperti itu. Mohon maaf Pati, bukan saya mendahulukan kodrat, bukan seperti itu. Tapi memang tanda-tanda kematian yang syariat Islam itu memang bukankah seperti itu Pati. Jadi jika Pati menyalahkan saya tidak menyalahkanmu. Saya hanya ingin mendengarkan cerita dari dirimu. Ya, ceritanya seperti itu Pati. Apakah saya salah memberikan obat? Tidak. Apa yang kau lakukan, jika memang benar-benar sesuai apa yang kau ceritakan itu benar, Sumpah. kau tidak salah. Saya berani sumpah. Cuma yang menjadi pertanyaan di sini, bukankah anaknya yang meminta dan memaksa untuk tabib Ponidin menyembuhkannya? Begini, yang mengetahui Nyai Lantung meninggal itu pertama malah si panglimanya. Kalau anaknya itu malah taunya ibundanya itu malah tidur seperti itu. Efek samping dari obat. Iya, taunya efek dari obat. Di situ pun saya bingung. Tidak selang beberapa lama baru anaknya membabi buta. Sebenarnya ada permasalahan apa mengenai Panglima dengan kalian? Dia yang tahu, saya tidak Tidak tahu. ada permasalahan apa-apa, Pati. Cuman memang ketika pertama bertemu dengan Panglima, kita itu dianggap bagian dari Arjo Jing. Sempat ada perlawanan dari Panglima tersebut kepada kami. Tetapi setelah datangnya Panglima tersebut percaya bahwasanya kami bukan bagian dari Arjo Jing. Cuman setelah kejadian Nyai Lantung itu meninggal dunia, mereka malah menyalahkan kami dan mungkin menganggap kami sebagai bagian dari Arjo Jing, cuman ditutup-tutupi sehingga Mas Ganang yang menjadi
penanggung jawabnya gitu. Lagi pula, kenapa selalu mencari masalah? Lebih baik membantuku mencari bahan-bahan seperti itu. Dulu ini kita lagi cari solusi terbaik ini. Baiklah. Saya berterima kasih atas cerita yang sudah kalian berikan kepada saya. Dengan begini, saya akan lebih mudah untuk mencari informasi mengenai hal ini. Karena kondisi saat ini, karena tidak bisa dihubungi sama sekali. Sudah tertutup rapat. Dan terakhir kabar mengenai Gana.